Bikin kue yang hanya pakai satu telur aja, ini cuma dikukus dan cara buatnya gampang banget. Kalau kalian pengen tahu gimana cara membuatnya, yuk langsung aja tonton videonya hingga selesai. Untuk bahan-bahannya di sini aku siapkan 1 butir telur ukuran sedang, aku pakai yang suhu ruang. Tambahkan setengah sendok teh vanila, bisa diganti pakai vanili kalau nggak ada vanila. Habis itu aku tambahkan 100 gram gula pasir, kalau menggunakan sendok ini kurang lebih 7 sendok makan untuk gula pasir. Habis itu untuk gula dan telur aku aduk-aduk hingga kecampur dengan merata ya. Nah, diaduk bisa menggunakan whisk seperti ini. Ini diusahakan gulanya sampai agak larut. Nah, dia biar mudah larutnya aku tambahkan 300 ml susu cair. Nah, untuk susu cair aku masukkan sedikit dulu ya, sambil terus diaduk gula dan telurnya. Untuk susu cairnya bisa menggunakan kental manis putih yang ditambah air putih biasa, atau bisa menggunakan susu full cream. Nah, diaduk hingga gulanya benar-benar larut. Nah, kalau dipastikan gulanya udah larut, kemudian aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Untuk ragi gunakan yang merek Fermipan biar hasilnya itu lebih bagus. Habis itu aku menambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang, aku menggunakan segitiga biru. Untuk terigu ini dimasukkan secara bertahap ya guys, sambil terus diaduk-aduk aja. Untuk terigu kita selang-seling masukkan aja dengan susu cair, yang susu cair sisanya tadi ya. Nah, ini dimasukkan secara bertahap ya, antara susu dan juga tepung terigunya. Nah, diaduk-aduk. Nah, ini yang terakhir, masukkan tepung terigu, aduk kembali. Nah, pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ya. Untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal, teman-teman nanti boleh menyaring adonannya. Dan ini susunya kita masukkan semuanya, ambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini pastikan udah larut semua bahannya. Nah, kalau udah larut kayak gini, pastikan sudah tidak ada gumpalannya. Tinggal tambahkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Untuk margarin ini sudah dalam keadaan dingin ya, jadi pas masukkan ke dalam adonan itu kondisinya udah dingin, jangan masih panas langsung dimasukkan, karena nanti bisa mengakibatkan raginya mati ya. Nah, diaduk kembali hingga margarinnya kecampur rata. Kalau udah rata kayak gini, udah larut margarinnya, kemudian akan aku diamkan, ditutup menggunakan tutup panci atau lap atau kain bersih ya. Nah, didiamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam ini adonannya sudah mengembang seperti ini. Untuk adonannya berbuih seperti ini ya, ini tandanya raginya masih aktif dan masih bisa bagus untuk digunakan. Nah, diaduk menggunakan whisk sampai buihnya hilang. Kalau buihnya udah hilang, kemudian akan aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Untuk 1 bagian pertama ini aku kasih 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk hingga coklat bubuknya tercampur dan larut seperti ini. Nah, untuk yang kedua aku kasih perisa mocha. Ini dikasih secukupnya aja. Kemudian diaduk hingga perisanya kecampur merata seperti ini ya guys. Aduk terus. Kalau udah kecampur kayak gini, ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Nah, aku masukkan ke dalam piping bag dulu ya, supaya saat menyemprotkan itu lebih mudah. Nah, untuk loyang aku sudah olesi menggunakan margarin dan dilapisi kertas roti. Nah, aku semprotkan ini untuk warna dasarnya warna putih. Tinggal semprotkan hingga merata menutupi loyang bagian dasarnya. Kalau udah di bagian pinggir-pinggirnya ini akan aku kasih warna coklat dulu. Nah, sebetulnya bebas untuk bikin hiasannya ya, nggak harus seperti ini, atau mau tinggal dituang-tuang aja juga boleh. Nah, ini setelah warna coklat aku kasih warna yang rasa mocha. Nah, tinggal seperti ini ya teman-teman, lakukan hal yang sama
Di setiap warnanya ini kita tuang warna coklat, warna yang perisa mocha, kemudian di atasnya dikasih yang warna putih. Seperti ini terus hingga adonannya semuanya habis. Nah, untuk motif tengahnya ini aku kasih kayak gini aja ngasal ya. Untuk motifnya bebas, tinggal sesuai selera kalian. Kalau udah, ini udah siap untuk dikukus. Sebelumnya aku udah panaskan kukusannya udah panas, langsung aja dikukus. Untuk mengukusnya selama kurang lebih 30 menit hingga bolunya matang. Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang datar, tutup pancinya dilapisi menggunakan kain ya, supaya airnya tidak menetes. Dan ini setelah kurang lebih 30 menit, bolunya udah mateng. Masya Allah, hasilnya tuh lembut, empuk banget teman-teman, kelihatan ya. Kalau udah nggak terlalu panas, langsung aja nih kita keluarkan dari dalam loyangnya. Wah, ini sih lumayan banget ya, kita bikin kue cuma pakai 1 telur aja. Hanya dikukus, nggak memerlukan mixer, udah bisa makan kue enak. Nah, ini bisa juga untuk ide jualan ya, dan rasanya juga bisa dikreasikan. Kalau udah nggak terlalu panas, sudah dingin, kita potong-potong sesuai selera aja. Nah, ini bagian tengahnya ada seratnya kayak gitu ya, mirip seperti kue apem. Langsung aja nih akan aku cobain dulu satu. Nah, ini mirip banget sih seperti kue apem. Nah, bagian tengahnya juga ada sarangnya tuh, bisa teman-teman lihat ya, ini lembut banget. Aku cobain dulu nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Dimakan saat hangat kayak gini tuh masih enak banget teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Selamat mencoba ya, semoga suka.